Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Tota Febriansyah dengan digit NIM terakhir 056 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. Pertama kita akan langsung ke materi terlebih dahulu. Dasar-dasar OOP C++ dan panduan lengkapnya untuk para pemula. Oke. Pertama itu apa itu pemrograman berorientasi project atau OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang mengatur desain perangkat lunak di sekitar objek daripada fungsi dan logika. Tujuan utamanya adalah meningkatkan fleksibilitas dan pemeliharaan perangkat lunak. Satu, modularitas. Kode dipecah menjadi unit-unit independen atau sebuah objek, dan reusabilitas atau objek dapat digunakan kembali di bagian lain dari program atau proyek lain. Tiga, skalabilitas mempermudah penambahan fitur baru tanpa memengaruhi kode yang sudah ada. Menciptakan kelas. Cara biru untuk objek, nah itu blueprint ya. Sebuah kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh sebuah objek. Definisi kelas sendiri adalah struktur dasar yang berisi data dan perilaku. Atribut data. Variabel yang menyimpan karakteristik objek, misalnya nama atau usia. Ada metode atau fungsi. Fungsi yang mendefinisikan perilaku objek, misalnya bergerak atau berbicara. Selanjutnya ada konstruktor atau inisialisasi objek. Setiap kelas memiliki sebuah konstruktor, sebuah metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat sebuah objek baru dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atribut objek. Nah, contoh sederhana sebuah konstruktor sendiri adalah kelas kucing, public, string nama, enter usia. Konstruktor slash konstruktor kucing langsung nanti ada string n dan integral u. Jadi namanya akan langsung n dan usianya u. Nah, menambahkan metode ke kelas. Metode adalah fungsi yang beroperasi pada data objek. Mereka mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh objek Anda. Mari kita tambahkan beberapa metode ke kelas kucing. Kelas kucing, publiknya langsung ada string nama dan integral usia. Langsung kucing langsung jadi itu sebuah kelas. Terus kita langsung ke metodenya. Void bersuara. Nanti ada out nama meong, voidnya di tidur. Membuat objek dan mengakses atribut atau metode. Setelah Anda mendefinisikan kelas, Anda dapat membuat instan dari kelas tersebut yang disebut objek. Setiap objek memiliki salinan atributnya sendiri dan dapat memanggil metode yang didefinisikan secara dalam kelas. Yang pertama adalah pembuatan objek. Menggunakan konstruktor untuk membuat instance baru. Kita ada akses atribut. Menggunakan operator titik untuk mengakses data objek. Panggil metode. Memanggil fungsi objek untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, bisa dilihat di sini, integral main, kucing, whiskers membuat objek, kucing sudah bersuara, terus memanggil metode kucing tadi, kucing satu nama, berusia, akses atribut terus return. Nah, memisahkan kode, header atau HTTP dan sebuah implementasi atau CPP. Untuk menjaga kode tetap terorganisir dan mudah dikelola, praktik terbaik adalah memisahkan deklarasi kelas dan implementasi metode source. Jadi memisahkan file HTTP dan CPP terus ada nanti main programnya. Nah, kucing.hpp folder file berisi deklarasi kelas, atribut dan metode misalnya. Event def kucing SPP, define kucing SPP. Ini ada mendefinisikan kelas kucing. Terus untuk kucing CPP berisi implementasi detail dari metode. Seperti ada void kucing bersuara, void kucing tidur, atau bisa disebut fungsi nanti. Nah, inheritance atau membangun di atas yang sudah ada. Inheritance adalah konsep OOP yang memungkinkan sebuah kelas baru, derived class atau child class, untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, base class atau parent class.
Itu ada base class-nya adalah hewan, common attribute and methods. Terus next satu tingkat jadi derived kucing, inherit hewan, meow, climb, whiskers. Terus derived anjing, inherit hewannya perk, fast, loyalty. Terus bisa membangun di atas lagi nanti. Nah, contoh dasar dari inheritance ini adalah, mari kita lihat bagaimana kelas kucing dapat mewarisi kelas dari kelas hewan. Menambahkan perilaku spesifik sendiri sambil tetap menggunakan karakteristik dasar dari hewan. Nah, kelas untuk hewan, publiknya, string strepsis, hewan, spesies, item makan. Nanti ada kelas makan si out. Nah, kelas turunannya kucing. Untuk kelas kucing sendiri itu publiknya hewan, inheritance, terus public bawahnya ada kucing hewan, nama voidnya bersuaranya meong nanti. Jadi bedanya adalah kalau hewan nanti makan dan untuk kucing nanti ada tambahan untuk meong. Nah, dalam contoh di atas objek oke kucing array, spesies, dan metode makan dari kelas hewan yang ditambah atribut nama dan metode bersuara sendiri. Nah, untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah kalian telah memahami konsep dasar OOP, membuat kelas, mendefinisikan atribut dan metode, menggunakan konstruktor, mengelola kode dengan headers atau source files, dan memanfaatkan inheritance. Ini adalah fondasi kuat untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Kalau latihan mandiri, bisa membuat kelas mobile dengan atribut, merek, dan warna, dan metode start stopper tepat, lalu buat kelas turunannya ke mobil listrik, terus nanti mungkin mobil apa lagi, mobil amfibi, bisa lebih didefinit, lebih ke spesifikan. Terus bisa mempelajari lebih lanjut, belajar konsep OOP lainnya seperti polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Terus mulai terapkan OOP ini di proyek-proyek kecil Anda. Oke, sekian untuk materinya. Kita lanjutkan. Mungkin untuk materinya saya perdalam sedikit lagi di sini. Ada konsep dasar OOP atau paradigma ini seperti tadi. Konsep utamanya tadi ada yang encapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Implementasi struktur filenya akan ada 3 file, HPP, CPP, dan main CPP. Terus HPP kelas induk nanti isinya ya class. Terus CPP nanti akan berisi sebuah fungsi. Ada void kendaraan. Terus ini kelas turunan inheritance-nya dan level main-nya, integral main. Nah, cara kompilasi dan menjalankan ini memiliki plus nanti ada main apps itu terus overall programnya saat dijalankan program akan menghasilkan output yang menunjukkan error eksekusi konstruktor penggunaan metode dan destructor seperti ini dan ya program selesai. Oke, kita lanjutkan di anti gravity. Oke, pertama kita akan baca readme dulu, walkthrough terkesan. Tadi saya sudah menyuruh AI untuk membuatkan materinya. Konsep OOP yang akan ditunjukkan nanti adalah kelas dengan atribut dan konstruktor kelas mahasiswa, terus turunnya dan nanti mahasiswa aktif, terus encapsulation, semua atribut privat, akses melalui getter dan setter method, information hidingnya terpenuhi, terus metodenya metode di kelas mahasiswa dan metode di kelas aktif nanti akan berbeda, terus ada inheritance atau turunan-turunan, terus pemisahan file HPP dan CPP, terus kompilasi setiap eksekusinya tadi sudah berhasil dan programnya akan kira-kira seperti ini. Ada konstruktor dipanggil saat objek dibuat, method call, semua metode berfungsi dengan baik untuk dipanggil kembali, getter atau setter, akses dan motivasi atribut berhasil, dan inheritance juga mewarisi dan extend parent class, destructor dipanggil saat otomatis. Ini output sampelnya nanti, demonstrasi dasarnya seperti ini, terus ada di sini program menggunakan standar C++. Tidak ada dependensi internal, hanya standar library juga, kode stylenya aman. Terus destructor otomatis dalam urutan terbaik kebayaran. Oke, waktu selesai dan pertama penjelasan konsep dasar OOP-nya nih. Kelas adalah sebuah blueprint atau template untuk membuat objek. Terus mendefinisikan atribut atau data dan metode yang akan dimiliki objek. Contoh nanti dalam program ini dalam mahasiswa adalah kelas dengan atribut nama, NPM, umur.
Dan mahasiswa aktif adalah kelas turunan dengan atribut tambahan seperti jurusan berapa, semesternya, terus IPK berapa. Terus kedua ada objek. Objek adalah instan dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita mengalokasikan sebuah memori untuk menyimpan data sesuai dengan blueprint yang didefinisikan di kelas. Contoh dalam programnya di CPP adalah mahasiswa MH1 Budi Santoso, terus langsung kesimpan sebagai MHS1 sebagai objek. Nah, terus ada atribut atau properties data members. Atribut adalah variabel yang dipilih oleh kelas. Atribut biasanya bersifat private untuk nanti app isolation. Contohnya bisa juga di CPP juga, string nama, string npm, terus terkira umur berapa. Ya. Keempat ada constructor. Constructor adalah metode khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat, digunakan untuk inisialisasi atribut. Contohnya seperti di CPP juga ini, mahasiswa string nama, string npm, dan terkira umur langsung jadi seperti ini. Langsung langsung ada apa? Langsung terbuat ini constructor. Nah, destructor adalah metode khusus yang dipanggil otomatis saat objek dihancurkan, digunakan untuk membersihkan resource. Destructor dipanggil M. Metode atau member function. Metode adalah fungsi yang ditampilkan di dalam kelas. Metode dapat mengakses dan memodifikasi atribut kelas. Contohnya CTCPP, tambahkan info, metode probability, belajar string, metode dengan parameter. Ada encapsulation, ini ada atribut privat, inheritance sebuah warisan dari kelas masa dan publik dari mahasiswa, terus pemisahan file HPP dan CPP. HPP berisi deklarasi kelas, atribut dan metode. Implementation nanti berisi implementasi atau definisi metode atau fungsi. Manfaatnya adalah organisasi kode lebih baik. Traceability, header bisa diinput di berbagai file lagi nanti. Compilation time-nya lebih cepat nanti. Oke, kita buka terminal. Oke, untuk mengkompilasi kita akan menggunakan G++ di terminal. Oke, programnya sudah berhasil di-run. Ini demonstrasi konsep dasar di Office C++. Nah, yang pertama kita membuat objek mahasiswa, konstruktor mahasiswa yang dipakai untuk Budi Santoso ini dari tadi di codingannya. Informasi mahasiswanya ini NPM 19 tahun Budi Santoso. Muncul metode belajar, Budi Santoso sedang belajar algoritma pemrograman menggunakan setter untuk mengubah umur. Umur sebelumnya 19 tahun, umur saat di bawah 20 tahun. Terus kelima ada inheritance. Konstruktor mahasiswa dipanggil untuk Siti Aminah. Konstruktor mahasiswa aktif juga dipanggil. Memanggil metode tampilan info lengkap. Di sini informasi mahasiswa aktif, Siti Aminah, di nama NPM umur ya. Terus untuk karena mahasiswa itu ada jurusan semester dan IPK. Memanggil metode dari parent class, Siti Aminah sedang belajar pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dapat memanggil metode khusus kelas turunan, STM sedang ketik ujian struktur data dan Siti Aminah naik ke semester 4. Menampilkan info setelah naik semester. Oke, 30 tahun. IPK semester 4, IPK 3,75. Program setelah destruktor akan dibagi dan objek dihancurkan. Oke, destruktor yang semuanya akan dipanggil dan sudah dihancurkan. Oke, oke sepertinya eh, kita akan mereview satu-satu dari mahasiswa HPP. HPP dulu, headline dulu kita akan ambil. Ini untuk HPP-nya atau headline dari kelas dasar mahasiswa. Lihat, mahasiswa private
Nah, string atau nama npm umur, terus konstruktornya adalah seperti ini, langsung destruktur mahasiswa langsung kita nanti getter metodenya string integral, setter metodenya nanti void set nama, set name, set umur, tambahkan info, terus ada metode untuk belajar terkait dengan mata kuliah. Terus untuk HPP mahasiswa aktif, nah kelas turunan mahasiswa aktif yang mewaris dari mahasiswa kita akan ditambahkan jurusan, semester, dan IPK. Itu setiap konstruktor langsung nambah mahasiswa aktif, nambah dari jurusan, semester, dan IPK. Destrukturnya sama, getter metodenya nanti jurusan, semester, dan IPK. Terus setter metodenya set jurusan, semester, dan IPK-nya. Terus metode tambahannya ikut ujian, string mata kuliah, dan naik semester untuk mahasiswa aktif. Nah, kita mau jadi mahasiswa CPP mahasiswa biasa, mengikut mahasiswa HPP, terus implementasi konstruktor, mahasiswa nama string npm umur, nama umurnya akan dipanggil, konstruktor mahasiswa dipanggil untuk nama, terus destinasi mahasiswa untuk dipanggil juga sesuai nama. Terus implementasi getter methods, string mahasiswa get name, return nama, return npm, dan return umur. Terus implementasi setter method, terus ada implementasi metode tampilkan info, menampilkan info ini, dan metode belajar mata kuliah sedang belajar mata kuliah apa. Misalnya ada CPP dari mahasiswa aktif. Terus yang pertama ada implementasi konstruktor, seperti tadi dapat turunan juga dari mahasiswa biasa tapi ditambahkan dengan jurusan, semester, dan IPK. Konstruktor mahasiswa aktif dipanggil langsung nge-build ini nanti, terus destruktor langsung menghilangkan. Terus implementasi getter methods langsung mengambil jurusan, semester, dan IPK. Untuk setter method juga sama. Implementasi method tampilkan informasi lengkap seperti yang di mahasiswa tadi, tapi menambahkan tiga poin di sini, jurusan, semester, dan IPK. Satu, implementasi metode ikut ujian. Kadang sedang mengikuti ujian kuliah atau kuliah apa, dan naik semester menjadi semester berapa. Selanjutnya kita ke main CPP. Ini adalah main programnya untuk keseluruhan. Lihat bisa saja dari ini mengencode HPP dan dari mahasiswa dan mahasiswa aktif. Pertama akan keluar judul demonstrasi konsep dasar OPC Plus, terus pembuatan objek dari kelas mahasiswa. Di sini kita contohkan jadi tadi Budi Santoso, terus mengakses metode dari objek, mengambil metode tampilan info, terus mengambil metode lainnya sedang belajar algoritma pemrograman, kita desain code-nya. Terus menggunakan shutter untuk mengubah umur dan lain-lain. Terus demonstrasi inheritance kita turunkan ke mahasiswa aktif yaitu Siti Aminah. Maksud metode dari kelas turunan, terus dari brand kelas, terus menambahkan info setelah perubahan. Setelah program selesai, destruktur akan dipanggil ketika objek dihancurkan. Nah, jadi itu untuk programnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.